Halo, nama saya Nabila Nisa Putri. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas perjalanan menarik terkait kasus Novel Baswedan sampai akhirnya eksekutor dituntut 1 tahun hukuman penjara. Jadi yang pertama, awal mula kejadian dari kasus Novel Baswedan ini ketika pada tanggal 11 April 2017, Novel Baswedan hendak pulang ke rumahnya usai beribadah sholat subuh dari masjid yang berada di salah satu daerah di Kelapa Gading. Saat berjalan dari masjid menuju kediamannya yang hanya berjarak 4 rumah dari masjid tersebut, ada 2 orang pria yang tak dikenal yang mendekati Novel. Keduanya langsung menyiram Novel Baswedan tersebut menggunakan air keras yang akhirnya mengenai bagian mata sebelah kirinya. Kejadian tersebut otomatis langsung membuat Novel Baswedan kaget dan juga membuat beliau kesakitan, sehingga mau tidak mau saat itu juga beliau harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Nah, 4 bulan kemudian setelah kejadian penyiraman tersebut, tepatnya pada tanggal 24 November 2017 lalu, polisi mencoba untuk menyebarkan sketsa wajah dari pelaku penyiraman air keras kepada Novel tersebut. Sketsa tersebut didapatkan dari keterangan beberapa saksi yang melihat kejadian penyiraman tersebut tentunya. Di dalam kasus tersebut, polisi menyimpulkan kiranya ada 66 orang saksi yang telah diperiksa selama kurang lebih 3 bulan setelah kejadian penyiraman tersebut, dan hasil pemeriksaan tersebut juga mengerucut akhirnya kepada sketsa wajah yang akhirnya kemudian dibuat. Jadi sketsa-sketsa wajah dari apa yang dilihat oleh para saksi itu dibuat oleh polisi untuk akhirnya dapat dengan cepat menemukan siapa pelaku sebenarnya. Namun sayangnya, meskipun sketsa dari eksekutor telah disebarkan, hal itu masih belum cukup untuk menemukan sebuah titik terang dari siapa pelaku sebenarnya. Namun akhirnya malah muncul isu keterlibatan jenderal polisi di dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan itu sendiri. Kasus Novel Baswedan tentunya tidak berhenti sampai di situ. Kemudian para polisi akhirnya membentuk tim gabungan pencari fakta atau biasa disebut dengan TGPF yang gunanya untuk menyelidiki kasus dan mencari siapa saja pelaku atau dalang sebenarnya dari kasus Novel Baswedan ini. Nah, diketahui tim penyelidik tersebut diketuai oleh Kapolda Metro Jaya yang saat itu dijabat oleh Irjen Idam Aziz dengan penanggung jawab Tito. Tim tersebut dibentuk pada 8 Januari 2019 lalu. Nah, sebenarnya TGPF sendiri dibentuk berdasarkan dari isu yang terjadi sebelumnya, di mana isu tersebut berawal dari Novel Baswedan sendiri yang berstatement bahwa menurutnya ada oknum-oknum yang melatar belakangi dari kasus penyiraman air keras terhadap dirinya tersebut, yang mana dia mencurigai salah satu jenderal polisi. Akhirnya, berangkat dari pengakuan Novel tersebut, tim TGPF ini memeriksa sejumlah perwira Polri berpangkat Jenderal Bintang 3. Meski demikian, dari pemeriksaan tersebut belum juga dapat menemukan titik terang. Yang amat sangat disayangkan, sudah 2 tahun lebih kasus ini bergulir, Novel Baswedan belum juga mendapatkan titik terang. Namun parahnya, ia malah mendapat tudingan bahwa Novel Baswedan telah merekayasa kasus penyiraman air keras tersebut. Tudingan ini bermula ketika salah satu politisi dari PDIP diketahui telah melaporkan Novel ke polisi atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait teror air keras tersebut. Salah satu anggota dari PDIP tersebut atau yang bernama Dewi ini menuding bahwa Novel hanya berpura-pura terkena air keras dan mata yang luka hanyalah rekayasa semata. Ia merasa ada hal yang janggal dengan kondisi Novel setelah tersiram oleh air keras. Novel Baswedan sendiri tidak terlalu merespon adanya tudingan tersebut. Nah, tepatnya pada Kamis 26 Desember 2019, akhirnya 2 orang yang berperan sebagai eksekutor penyiraman air keras terhadap Novel ditangkap. Nah, diketahui pelakunya ini berinisial RB dan RM, yang mana masih beranggota kepolisian yang aktif. Nah, singkat cerita, setelah diketahui 2 oknum tersebut, kasus ini kian diselidiki. Namun terdapat 9 kejanggalan di persidangan. Kejanggalan ini diketahui dari tim advokasi Novel Baswedan sendiri yang menyebut adanya 9 kejanggalan selama persidangan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan tersebut berlangsung. Kejanggalan yang pertama itu ketika dakwa jaksa penuntut umum atau JPU dianggap menutup pengungkapan kepada aktor intelektual.
Pasalnya, pengusutnya hanya sampai pelaku di lapangan hingga hukuman ringan terhadap pelaku RB dan RM ini. Kejanggalan yang kedua, jaksa tidak memperlihatkan sebagai representasi negara yang mewakili kepentingan korban. Kejanggalan yang ketiga, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terlihat sangat pasif dan kurang objektif untuk mencari rangkaian peristiwa secara utuh. Kemudian kejanggalan yang keempat, terdakwa malah mendapatkan bantuan hukum dari institusi Polri yang turut perlu dipertanyakan. Kejanggalan kelima yaitu adanya manipulasi barang bukti di persidangan. Kejanggalan keenam, jaksa dinilai terus mengaburkan fakta dan mengarahkan dalam dakwaan bahwa sebenarnya Novel Baswedan ini mengalami buta, tapi bukan karena penyiraman air keras. Pada kejanggalan ketujuh malah muncul oknum tertentu yang mengangkat kasus kriminalisasi Novel Baswedan terkait pencurian sarang burung walet di Bengkulu. Yang mana sebenarnya kasus kriminalisasi tersebut malah mengaburkan fokus dari pengadilan itu sendiri untuk membahas permasalahan sebenarnya terkait Novel Baswedan dengan aksi penyiraman air keras terhadapnya. Kejanggalan ke-8 ini semakin tidak masuk akal, di mana adanya alat bukti saksi yang tiba-tiba dihilangkan dalam persidangan. Nah, pada kejanggalan ke-9, pemeriksaan saksi korban di pengadilan pada tanggal 30 April 2020 lalu, yang mana ini belum lama terjadi, ruang pengadilan malah dipenuhi oleh aparat kepolisian dan orang-orang yang nampak dikoordinasikan untuk menguasai ruang persidangan. Beberapa fakta baru kemudian muncul setelah terjadinya persidangan pada tanggal 20 April 2020 lalu, di mana akhirnya dua terduga eksekutor yang berinisial RB dan RM akhirnya dituntut 1 tahun penjara, hanya 1 tahun penjara. Nah, dua personel Brimob tersebut yang berinisial RB dan RM ini dinilai dinyatakan bersalah karena terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana tercantum dalam pasal 353 ayat 2 KUHP dan juga pasal 55 ayat 1. Nah, berdasarkan fakta dari persidangan, Jaksa Ahmad Fatoni menjelaskan bahwa sebenarnya kedua pelaku ini hanya ingin memberikan pelajaran kepada Novel. Hal itu dilakukan oleh dua oknum tersebut karena Novel dianggap sebagai orang yang lupa terhadap institusi dari Polri. Jadi itulah beberapa fakta-fakta dan informasi menarik terkait perjalanan kasus Novel Baswedan yang tentunya sampai saat ini juga masih terdapat pro dan kontra dari pihak publik terkait adanya kasus ini. Menurut saya, Novel Baswedan berhak mendapatkan keadilan karena apa yang telah dilakukan oleh para pelaku terhadap Novel Baswedan sendiri benar-benar di luar batas wajar ketika tindakan penyiraman air keras tersebut bahkan hampir benar-benar menghilangkan penglihatan Novel Baswedan tersebut. Pada akun tweetnya, Novel Baswedan mengatakan bahwa hukum harus berjalan dengan sebenar-benarnya, dan saya pun juga setuju akan pendapat Novel Baswedan tersebut karena menurut saya tuntutan 1 tahun penjara terhadap pelaku yang telah hampir menghilangkan penglihatan seseorang itu amat sangat tidak wajar gitu, dan banyak hal-hal kejanggalan yang ditutup-tutupi oleh pengadilan pun juga membuat terkesan hukum di negara Indonesia ini malah tidak dan atau bahkan kurang relevan. Menurut saya para pelaku berhak mendapatkan hukuman pasal berlapis karena apa yang dilakukan oleh para pelaku merupakan salah satu tindakan kriminal berat. Saya amat sangat berharap ke depannya pemerintah akan lebih serius dalam menangani kasus ini karena mengingat kasus ini telah berjalan hampir 3 tahun dan itu bukan waktu yang sebentar. Karena Novel Baswedan berhak mendapatkan keadilan atas perlakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas dirinya, yang mungkin hal tersebut tidak seari dengan hal-hal yang berlatar belakang politik juga sebenarnya. Semoga kedepannya ketika pemerintah kian serius memperhatikan kasus ini, akhirnya kasus ini dapat menemukan titik terang sehingga kasus ini tidak lagi malah menjadi sebuah kasus yang hanya dijadikan sebagai pengalihan isu dari kasus-kasus lain atau semacamnya. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Apabila ada kekurangan atau salah penyampaian kata, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.